Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah ya. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah hari ini kalian semangat? Semangat Ibu. Nah, untuk menambah semangat kalian, mari kita bernyanyi bersama ya. Menyanyi Garuda Pancasila. Baik Ibu. Oke, Ibu pandu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, baik. Kalian sudah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Indonesia di era globalisasi. Nah, kalian sudah tahu apa itu globalisasi? Belum, Bu. Tahu. Oke, dijelaskan. Globalisasi yaitu suatu proses di mana setiap atau yang dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan dunia melalui radio, surat kabar, majalah, televisi dan lain sebagainya. Nah, di era globalisasi ini, kalau kehidupan di masyarakatnya kayak gimana? Perubahan di masyarakatnya? Gaya hidup. Perubahan gaya hidup, Ya. ya itu masuk. Pakaian. Ya, pakaian, saya model pakaian dari luar negeri, terus diikuti oleh bangsa kita. Nah, globalisasi juga secara umum memiliki arti suatu proses hilangnya batas-batas geopolitik suatu negara karena arus teknologi, komunikasi, dan informasi dari negara lain. Nah, untuk materi selanjutnya, mari kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar ke materi selanjutnya, yaitu apa anak-anak? Coba Mas Ilyas baca, ini apa judulnya? Globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, apa sih globalisasi dalam kehidupan masyarakat itu? Nah, yang pertama yaitu televisi dan satelit komunikasi. Pesawat televisi sekarang bukan merupakan barang yang mewah, namun menjadi hal yang biasa. Hampir setiap rumah tangga memiliki televisi, dan televisi menjadi suatu sebab penting, yaitu menyajikan beberapa informasi seperti berita, dunia hiburan, gosip-gosip yang sekarang itu. Namun anak-anak, sekarang televisi itu sudah jarang digunakan lagi bagi masyarakat yang sekiranya itu tidak memiliki akses atau sinyal yang bernama set-box. Anak-anak sudah tahu apa itu set-box? Belum, Bu. Set-box itu yang sekarang lagi trending itu loh anak-anak. Yang jika kita memasangnya televisi, maka siaran televisi kita akan menjadi bening semuanya. Coba di sini siapa yang mempunyai set-box? Punya berapa Pak ini? Punya 1, kan TV-nya 1, Bu. Oh iya. Tapi udah tahu kan kegunaan set-box itu apa? Sudah, Bu. Baik. Selanjutnya, yang kedua telepon. Nah, di sini sudah ada yang pernah lihat gambar seperti ini? Di rumah ada, Bu. Itu masih bisa digunakan atau sudah menjadi apa itu namanya? Barang antik. Iya, udah Iya. jadi barang antik. Nah, perubahan cepat lainnya di bidang teknologi komunikasi adalah telepon. Dahulu pesawat telepon ini merupakan barang yang mewah. Umumnya telepon hanya digunakan untuk kepentingan dinas atau bisnis suatu perusahaan. Namun sekarang kita bisa menggunakan sebuah handphone
handphone. Nah, itu adalah hal-hal positif dari era globalisasi sekarang. Kemudian coba Mas Ilyas baca ini biar teman-temannya semakin paham. Dari yang mana Ibu? Yang ini. Umumnya telepon hanya digunakan untuk kepentingan dinas atau bisnis suatu perusahaan. Biaya pemasangannya pun masih mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Di samping itu, jaringan pun masih sangat terbatas. Itulah sebabnya untuk rumah-rumah masyarakat umum belum mengenal telepon. Akan tetapi dalam perkembangannya setelah pemerintah melalui PT Telkom atau yang dahulu dikenal dengan nama Perumtel mulai memperluas jaringan telepon hingga ke desa-desa, biaya pemasangannya dan biaya percakapan makin terjangkau oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, rumah-rumah keluarga mulai banyak memiliki pesawat telepon. Nah, telepon ini dahulunya itu yang bisa dijadikan alat komunikasi. Namun sekarang kita sudah semakin canggih, yaitu memiliki handphone. Handphone bisa digunakan untuk bisnis, bisa digunakan untuk komunikasi kita sekolah, dan handphone juga banyak sekali aplikasinya seperti WhatsApp untuk kita berkomunikasi dengan keluarga, bisa lewat suara, bisa melihat gambar. Nah, itu adalah ciri-ciri globalisasi di era sekarang. Kemudian yang ketiga, komputer dan internet. Tentunya anak-anak di sini nggak asing kan dengan komputer dan internet. Enggak, Bu. Di sini siapa yang di rumahnya ada internetnya? Coba angkat tangan. Saya. Biasanya dibuat apa Mbak Nisa kalau di rumah? Dibuat lihat YouTube, Bu. Lihat YouTube doang. Iya. Nah, lebih jelasnya akan dibacakan oleh Mbak Ainul. Coba Mbak Ainul membaca ini agar teman-temannya itu bisa kayak oh ini ya apa komputer itu bisa dibuat ini gitu. Coba. Komputer adalah salah satu barang produk modern yang banyak muncul di era globalisasi. Komputer adalah perangkat pengolahan data yang mampu membantu kita mempermudah, mempersingkat, dan mempercepat pekerjaan. Komputer dapat digunakan sebagai alat untuk mengetik secara canggih. Dahulu orang mengetik dengan menggunakan mesin ketik manual, mulai dari pekerjaan mengetik, menghitung sampai pada dokumentasi. Komputer telah banyak digunakan di kantor-kantor dan perusahaan, bahkan telah banyak digunakan di rumah-rumah. Adakah komputer di rumahmu? Apa saja yang bisa kamu lakukan dengan komputer? Pernahkah kamu membuka internet pada komputer? Nah, coba Mbak Ainul jawab pertanyaan dari itu. Adakah komputer di rumahmu? Ada, Bu. Apa saja yang bisa kamu lakukan dengan komputer? Membuka Google, Terus mencari informasi, ya, terus sosial media. kemudian pernahkah kamu membuka internet pada komputer? Pernah, Bu, memakai wifi. Ya, sekarang anak-anak kita banyak sekali orang yang memasang wifi. Sedangkan dulu itu kita kalau mempunyai sebuah laptop ataupun komputer itu harus mempunyai sebuah modem. Nah, modem itu bisa digunakan untuk alat atau jaringan internet. Sekarang zaman semakin canggih dan di mana-mana itu banyak sekali wifi. Kemudian yang keempat, dampak globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, perubahan perilaku masyarakat. Kemudian yang kedua, dampak globalisasi. Dan yang ketiga, sikap kita terhadap globalisasi. Coba anak-anak perhatikan ya materi ini. Selanjutnya, perubahan perilaku masyarakat. Yang pertama, gaya hidup. Gaya hidup mulai dari apa anak-anak? Gaya hidup? Baju. Ya, baju. Terus apa aja? Iku pola makan Ya. sama kayak orang barat. Kemudian yang kedua, transportasi. Bagi masyarakat yang menempuh jarak yang jauh tidaklah menjadi kendala. Di sini kok transportasinya berupa apa saja? Pesawat. Ya. Pesawat bisa kayak 2 jam itu
bisa nyampe ke kota tujuan kita, nggak perlu capek-capek naik sepeda motor atau bersepeda. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Berbicara. Melalui handphone, melalui internet dan lainnya. Kemudian yang keempat, pakaian. Tadi yang disebutkan Mbak Nisa ya, pakaian yang terlalu vulgar, meniru barat-baratan. Nah, kemudian yang kelima, makanan. Makanan pizza dan hamburger ini menjadi makanan favorit anak remaja sekarang. Nah, nasi pecel, rawon, soto itu sudah nggak zaman sekarang. Sekarang zamannya itu makan pizza, makan hamburger gitu. Nah, yang keenam adalah nilai-nilai. Sebelum terjadi berbagai kemajuan pesat akibat pengaruh globalisasi, masyarakat kita sangat menghargai dan menerapkan nilai-nilai norma yang berlaku sebagai masyarakat timur. Nilai-nilai dan norma yang luhur seperti sopan santun, tata krama, kerukunan. Nah, di sini banyak sekali anak-anak itu yang kayak kita itu sebagai orang dewasa itu sama sekali nggak dihargai. Maksudnya gini, kan zaman dulu kalau ada orang lewat tuh permisi, nyuwun sewu gitu ya. Tapi sekarang anak-anak itu rata-rata kayak ya udahlah bodo amat, melaku dengan seenaknya hati. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai. Kemudian yang ketujuh, tradisi. Apa sih tradisi itu? Seperti Mbak Ainur tahu apa itu tradisi? Seperti upacara ngaben, Adat istiadat Bu. ya. Contohnya yang saat ibu sebutin tadi. Upacara pernikahan, upacara ngaben di Bali itu yang apa? Orang meninggal itu yang dibakar. Nah, itu sebuah tradisi yang sampai sekarang masih dijalankan oleh leluhur. Gitu. Nah, di sini anak-anak semua sudah paham kan perubahan perilaku masyarakat itu apa saja. Kemudian selanjutnya dampak globalisasi. Di sini ada dua dampak globalisasi. Yang pertama yaitu dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positif globalisasi adalah memperkaya unsur-unsur budaya. Seperti apa contohnya? Memperkaya unsur-unsur budaya seperti Melestarikan budaya. Mengenalkan budaya kepada orang lain. kita. ya, seperti budaya kita itu memakai baju batik ya. Nah, di seluruh dunia itu baju batik itu sudah kayak ya booming gitu loh. Kemudian yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah paham kan anak-anak di sini meningkatnya. Kemudian dampak negatif, lunturnya nilai-nilai dan tradisi lama seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, mempengaruhi tingkah laku yang cenderung negatif seperti demo, tawuran, antar pelajar, perampokan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi gaya hidup menjadi bergaya hidup mewah dan hedon gitu ya bahasanya anak sekarang. Kemudian yang keempat, semangat belajar anak-anak menurun sebab mereka cenderung melihat TV, handphone, kecanduan game online dengan berbagai macam yang ada di era globalisasi saat ini. Kemudian selanjutnya, sikap kita terhadap globalisasi. Nah, ini anak-anak yang sangat penting untuk kita terapkan kehidupan sehari-hari. Globalisasi telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Tidak ada sekat yang menghalangi terjadinya komunikasi antar individu. Globalisasi juga telah menyuguhkan banyak informasi yang berasal dari negara lain. Berbagai macam informasi mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bapak akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam globalisasi. Apa sih peran Indonesia dalam globalisasi? Nah, yang pertama ini ada namanya bidang ke ekonomi. Itu peran Indonesia itu dalam kegiatan perdagangan, kegiatan produksi dan kegiatan investasi. Boleh di next. Dan yang kedua adalah di bidang sosial. Indonesia sering melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa dengan negara lain. Banyak para pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar ke luar negeri seperti ke Belanda, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Australia. Sebaliknya, banyak pelajar dan mahasiswa luar negeri yang belajar di Indonesia. Yang poin kedua itu ada Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang sedang dilanda bencana dan konflik.
Misal Timor Leste ketika dilanda konflik dan kerusuhan, Indonesia mengirimkan bantuan pangan untuk para pemungal pada saat wabah, dan poin ketiga adalah pada saat wabah flu burung melanda Indonesia saling tukar informasi dengan negara lain. Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal penyebaran virus flu burung. Next. Dan yang ketiga itu ada Indonesia itu di bidang kebudayaan. Indonesia memiliki banyak ragam budaya seperti rumah adat, tarian daerah, upacara tradisional, dan sebagainya. Budaya merupakan salah satu kekayaan negara. Banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Mereka tertarik dengan budaya Indonesia. Semua ini menjadi salah satu wisata Indonesia. Dengan pesatnya alat transportasi dan komunikasi mempermudah untuk melakukan promosi. Hal tersebut mendorong masyarakat luar negeri berkunjung ke Indonesia. Yang gambarnya ada budaya itu salah satunya yaitu gambar tari piring. Oke, next. Dan yang keempat adalah di bidang politik dan keamanan. Nah, di samping di bidang-bidang seperti tersebut di atas di era globalisasi Indonesia juga bisa berperan di bidang politik dan keamanan. Hubungan politik Indonesia dengan negara lain sangat erat. Hal ini dibuktikan dengan saling menempatkan duta besar di setiap negara. Misalnya Indonesia menempatkan duta besarnya di Australia. Demikian Australia menempatkan duta besarnya di Indonesia. Dengan adanya hubungan diplomatik juga terjalin terwujudnya kegiatan lain. Misal pada saat Kamboja dilanda pertikaian politik, perebutan kekuasaan antara fraksi yang vertikal, Indonesia menjadi fasilitator pertemuan bagi pihak-pihak yang vertikal tersebut. Sebaliknya, ketika Indonesia berlangsung pemilu, banyak orang asing dan organisasi internasional yang memantau pelaksanaan pemilu tersebut. Oke, next. Dan yang kelima itu dalam bidang organisasi dalam bidang lingkungan hidup. Indonesia memiliki hutan yang luas. Kawasan hutan Indonesia ditetapkan sebagai paru-paru dunia. Namun setiap tahun luas hutan di Indonesia selalu berkurang. Hal ini dikarenakan adanya penebangan liar dan pembakaran hutan. Indonesia mendapatkan kritikan dan protes dari negara-negara lain dan organisasi internasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui aparatnya akan menangkap dan mengusut tuntas para penebang liar dan pembakaran tersebut. Selain itu, pemerintah bersama masyarakat juga mulai melakukan penanaman kembali atau yang biasa disebut reboisasi hutan-hutan yang muncul. Itu biasanya itu terjadi penebangan hutan itu kebiasaan itu di paru-paru daerah kita kan di Indonesia itu ada di Kalimantan yang hutan yang lebih banyak lebat. Oke, next. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar apa saja? Yang pertama, komunikasi. Ya, komunikasi. Terus? Dampak globalisasi. Ya, perubahan globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Terus, apa lagi? Dampak positif dan negatifnya tadi ya? Ya. Perubahan nilai-nilai budaya dan masih banyak lagi lainnya ya. Nah, Ibu harap semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat sekaligus menambah wawasan kalian lebih banyak lagi, dan kita harus lebih bijak lagi dalam memilih hal-hal baik di dalam kehidupan kita melalui pergerakan arus globalisasi yang ada saat ini. Nah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelumnya, ikuti Ibu. Mana tangan kananmu? Ini tangan kananku. Mana tangan kirimu? Ini tangan kiriku. Mari kita lambaikan Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Yeay. Lagi, ikut Ibu lagi. Mana tangan kananmu? Ini tangan kananku. Mana tangan kirimu? Ini tangan kiriku. Mari kita rekatkan. Baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.